Sekarang hari Selasa 30 November, berarti udah seminggu lebih fresh cutting yang kita dapat, kita taruh di media tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau belajar nanam cutting batang tin yang kemarin saya dapat dari Ficus Rich Corner Cisarua Cimahi. Nah, ada beberapa batang yang saya beli buat oleh-oleh. Ini tipenya apa ya? Ini nggak jelas nih, KSA atau apa nih? Nah, untuk menyiapkan media tanamnya, tadi saya udah nyoba karena nggak punya polybag pakai plastik seperti ini, tapi kayaknya mau saya bongkar lagi. Ini media tanamnya cuma pakai sekam bakar, pupuk kandang. Saya akan gunakan campuran kokopit. Cuma, nah biasanya kalau kokopit itu katanya tidak boleh langsung kita campurkan ke media tanam karena dia mengandung zat yang namanya zat tanin. Tanin apa tanim ya? Tanin lah katanya. Karena itu kalau over bisa bikin tanamannya keracunan, kerdil, atau ya nggak, kurang bagus. Jadi harus kita treatment dulu nih si kokopitnya. Jadi setelah lihat-lihat YouTube seperti biasa, melihat sharingan dari para master senior, jadi caranya menghilangkan atau mengurangi zat tanin dari kokopit ini adalah dengan cara kita rendam dulu 1-2 jam, baru kita campurkan ke dalam media tanamnya nih. Ini udah sedia pupuk kandangnya, ini udah ready sekam bakarnya. Jadi saya akan ngerendam dulu si kokopitnya ke dalam ember dan air sekitar 1 atau 2 jam ya. Jadi nanti sore udah bisa kita jadikan media tanam buat nanam si batang tin. Ini tadi udah saya oles dengan bawang merah 1-2 kali. Nanti ketika mau nanam saya oles lagi. Jadi pakai 2-3 kali olesan nih. Pengen tahu kalau diolesannya lebih dari sekali apakah bakal lebih cepat keluar perakarannya. Oke, saya siapin dulu, sobek-sobek dulu kokopitnya masuk ke ember. Ternyata 3 bungkus kokopit. Ini bobotnya berapa ya? Mungkin setengah kilo apa 250 kilo. Ini udah membuat embernya cukup penuh. Jadi saya sobek 3 dulu, 2 bungkus lagi kita siram. Kita akan kasih air sampai embernya penuh dan akan kita biarkan 1-2 jam ke depan ya. Nanti kita ambil atau airnya kita buang juga bisa ya. Dan kokopit ini biasanya saya pakai buat media cangkok batang tin. Itu bagus banget buat mencoba belajar berkebun tin. Ini airnya udah banyak, masih masuk ke dalam. Nah, kokopit ini bagus banget buat menyerap kandungan air, jadi nanti buat media tanam cutting batang tin mudah-mudahan bisa bagus gitu ya buat campurannya. Apakah ini udah jenuh atau belum nih? Udah 1 jolang. Oke. Masih blubuk-blubuk, belum sampai naik ke atas. Dikit lagi kayaknya. Oke, kira-kira segini ya. Nah, nanti katanya sih kalau untuk menghilangkan zat taninnya ya tinggal diperas saja sehingga si zat taninnya itu udah tersisa di campuran
airnya gitu. Terakhir. Oke, kita biarkan, kita diamkan 1-2 jam ke depan. Sip. Oke, ini kokopit yang sudah direndam dengan air untuk mengurangi zat tanin katanya ya. Kita remes, hilangin airnya buat kita jadikan campuran media tanam buat uji coba nyangkok stek cutting batang tin yang kemarin kita dapat dari Ficus Ridgeku Corner. Ada beberapa batang. Ini jenisnya apa ya? Enrico katanya. Kemudian ada Villa Ciano. Kayak lagu Feliciano. Kalau ini sih Green Jordan ya. Sengaja minta yang adaptif aja biar produksi buahnya walaupun kecil tapi bisa sering kita cicipin. Jadi Green Jordan nih banyak banget. Nah, sesuai dengan petuah dari Mbah YouTube, katanya untuk merangsang perakaran kita kasih bawang merah dioles-oles ke ujung yang mau kita tancap ke tanahnya, ke media tanam. Nah, tadi pagi saya udah nyoba ngeplastikin seperti ini, tapi kayaknya ini kurang oke. Jadi saya mau pakai gelas aqua seperti yang diajarkan di YouTube. Jadi kita modal jurus ATM aja, amati, tiru. Nanti kalau udah rada-rada ahli baru kita modifikasi ya. Plastiknya jadi mubazir ya. Oke, ini media tanahnya, pupuk kandang, sekam mentah, dan arang sekam bakar. Kita tambah satu lagi kokopit nih. Kita aduk-aduk buat media cutting stek yang akan kita taruh nanti di gelas aqua. Kira-kira berapa minggu, berapa hari perakarannya akan tumbuh. Nah, ini ada 1 jengkal, jadi saya akan tancap aja full, nggak akan dipotong lagi. Kita akan aduk dulu biar media tanamnya ready di gelas aqua. Nah, ini alhamdulillah media tanam yang sudah kita tancepin cutting tin. Ini kita padat-padatin, katanya harus padat, jangan sampai goyang-goyang biar nanti perakarannya juga stabil. Karena kalau media tanamnya kurang padat, akarnya masih goyang-goyang, itu bisa bikin akar patah. Nah, tahap selanjutnya adalah bikin sungkupan katanya ya. Sungkupan itu untuk mengurangi penguapan dari batang tin. Cuma ini karena cutting pinnya panjang-panjang, jadi kelihatannya kalau disungkup idealnya pakai ini juga, pakai gelas aqua. Kalau potongan batangnya itu pendek, nah cuma ini panjang-panjang ternyata ya. Idealnya sih ini dibagi 2 atau 3 lagi ya, kalau buat yang udah jago-jago nanam cuttingan seperti ini. Nah, ini bisa nih. Nah, ini bagus, cakep tuh. Nah, yang ideal seperti ini. Jadi kita motong itu seukuran si gelas aquanya. Kemudian ini bisa dibiarkan saja seperti ini, atau kita dikasih solatip gitu ya. Nah, nanti kita tunggu 10 sampai 20 hari mungkin, baru kita bakal melihat progres dari hasil sungkupan ini ya. Oke, ini contohnya seperti ini nih yang cakep.
Nggak punya solatip, pakai yang ini kegedean. Solatip bening nggak ada, kita pakai solatip buat listrik aja. Tidak ada akar, rotan pun jadi. Ini buat prototipe aja. Kita sungkup biar kedap. Udah gak lupa ngopi dulu. Tumben nih, agak elit kopi susu. Udah selesai kita bikin prototipe proses nanam cutting tin. Jadi yang ideal ternyata tingginya ini sesuai dengan ukuran gelas aqua seperti ini. Kalau ketinggian kepanjangan gini, aquanya kagak muat ya. Nah, harus pakai botol aqua kali. Atau bisa juga kita pakai plastik aja. Karena ini batangnya sudah cukup tua, jadi mungkin agak aman, tidak sampai harus full tertutup rapat seperti ini ya. Yang penting proses penguapannya agak berkurang aja. Ini yang tinggi kayaknya harus dipotong lagi nih. Oke, ini cakep, udah di solatip seperti ini. Nanti kita tinggal taruh di tempat yang kelembabannya cukup terjaga, nggak terlalu kering. Oke, kita asal sungkup aja pakai plastik es. Mudah-mudahan sih aman ya, karena batang cukup tua. Enggak sempat kita uji coba nih, mana yang cepet duluan keluar daun sungkup total dengan gelas aqua ini atau yang di plastik es gini. Mana yang lebih? Sekarang hari Selasa 30 November, berarti udah seminggu lebih fresh cutting yang kita dapat. Kita taruh di media tanam. Kita akan cek sudah berapa banyak yang udah mulai keluar daunnya. Jadi udah minggu kedua, tapi belum minggu kedua banget ya. Kita akan pisahkan kira-kira yang udah keluar daun kecil. Nah, ini apa ini ya? Saya nggak tahu nih. Ini kalau dicampur aduk nanti namanya jadi berubah ya. Nggak apa-apa lah. Jadi ini satu yang udah pecah, di bawah baru keluar tunas daun. Yang di atas nih daun mininya udah mulai keluar ya. Sungkup masih saya tutup seperti ini. Nah, ini yang kedua. Udah ada dua, lebih banyak malah ini. Dua. Oh ini Villaciano. Villaciano katanya. Yang ini belum ya, baru dua ternyata Villaciano. Yang disungkup di gelas ini juga belum ada tanda-tanda, baru pecah, baru nongol doang, belum pecah tunas. Yang lain juga sama ya. Oh ini ada nih. Nah ini mulai keluar bakal daun mudanya nih, udah pecah. Oke, berarti ada 3 dari ember ini. Nah, mana lagi? Kita lihat di ember yang di sini. Ini kayaknya belum ada satu pun.
Oh, ini ada. Ini udah mulai kelihatannya nongol. Ini jenisnya apa ini ya? Ada KSA atau mungkin KSA. King Saudi. Oh, ini ada juga nih. Nah, ini juga udah mulai banyak ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5. Mana lagi ya? Ini belum nih. Oke, jadi minggu kedua yang udah mulai pecah tunas daunnya, kemungkinan ada 5 atau 6 ya. Ini belum. Oke, ini satu batang nggak disungkup. Kita mau tes seberapa bedanya kalau nggak disungkup. Ini malah sungkupnya kebuka ya. Ini juga masih belum pecah. Oke, jadi ada 5 yang udah mulai keluar tunas daun mudanya. Kita akan gabung. Dua minggu, 3 minggu ya, baru pecah tunas, keluar daun mini. Wah, stres nih, daunnya copot. Nah, ini kenapa harus tetap disungkup. Kalau langsung dibuka plastiknya, daunnya langsung copot. Dan jangan dipindah-pindah. Oke, kita taruh lagi di dalam ember. Takutnya stres, daunnya nanti pada copot, sayang. Kita karantina lagi. Masih fase agak-agak riskan untuk diadukan. Copot lagi deh daunnya. Dipindah-pindah ternyata. Kita umpetin lagi. Kita kasih air. Oke, ini baru 1, 2, 3, baru 7 biji yang pecah tunas, sementara yang lain masih disungkup. Harusnya disemprot. Nah, ini udah keluar. Ini juga baru berapa nih? Jadi butuh 2-3 minggu sampai si daunnya nongol. Dan sebaiknya tidak diganggu gugat ya. Bersabar sampai 1-2 bulan sampai nanti si daunnya lebih kuat. Sayang kalau pada patah, copot. Nih, oleh-oleh sama ini nih, Villa Siano. Oh, mantap ya, keren.